Namaku Bayu, aku berumur 21 tahun dan baru saja lulus dari sekolah menengah atas. Saat ini, aku masih tinggal bersama orang tuaku di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Ini adalah kisahku, tentang cinta pertamaku yang terjadi dengan seorang wanita bernama Ibu Rina. Awal kedekatanku dengan Ibu Rina bermula 5 bulan setelah lulus SMA. Kedua orang tuaku menyuruhku melanjutkan pendidikan, tetapi aku sangat malas dan lebih ingin bekerja. Aku mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat, mengirimkan surat lamaran ke perusahaan, pabrik, dan toko-toko di kota, tetapi semuanya tak membuahkan hasil. Suatu hari, ibuku menyarankan agar aku bekerja di toko milik temannya, Ibu Rina. Beliau memiliki usaha toko manisan yang cukup besar dengan banyak cabang di berbagai kota. Usianya 37 tahun, tetapi ia belum memiliki anak. Awalnya, aku ragu, tetapi karena merasa bosan menganggur, aku akhirnya setuju dan berangkat ke kota tempat Ibu Rina tinggal. Setibanya di sana, aku disambut oleh Ibu Rina yang menjemputku sendiri. Aku cukup kaget melihatnya, karena meskipun usianya jauh di atasku, ia masih terlihat sangat muda dan menarik. Aku kemudian dibawa ke rumahnya dan bertemu dengan suaminya, Pak Budi, yang sering bepergian keluar kota untuk mengurus cabang tokonya. Pak Budi menyarankan agar aku tinggal di rumah mereka, mengingat toko tempatku bekerja juga tak jauh dari sana. Ibu Rina pun setuju dan mengatakan bahwa ia sering merasa kesepian jika suaminya sedang bepergian. Aku akhirnya menerima tawaran itu dan mulai bekerja di toko sebagai kasir. Setiap hari, Ibu Rina sering datang ke toko, membawakanku makanan, dan mengawasi jalannya usaha. Suatu ketika, Pak Budi memberitahu bahwa ia akan pergi keluar kota selama beberapa hari, meninggalkan aku dan Ibu Rina berdua di rumah. Malam itu, saat aku sedang beristirahat di kamar, tiba-tiba Ibu Rina masuk hanya mengenakan handuk. Ia meminta bantuanku memperbaiki air di kamar mandinya yang mati. Aku segera membantunya, tetapi dalam prosesnya, aku beberapa kali mencuri pandang ke arahnya. Setelah air menyala kembali, aku hendak kembali ke kamarku, tetapi tiba-tiba Ibu Rina memanggilku karena merasa ada seseorang di luar jendela. Aku segera mengecek, tetapi tidak menemukan siapapun. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berbeda dalam cara Bu Rina memperlakukanku. Hubungan kami tetap menjadi rahasia, tetapi kini ia sering memberikan perhatian lebih kepadaku, dengan cara yang hanya kami berdua yang mengerti. Suatu pagi, ketika aku bersiap untuk berangkat ke toko, Bu Rina muncul di dapur mengenakan daster tipis berwarna pastel. Rambutnya masih sedikit basah, mungkin baru selesai mandi. Ia tersenyum kepadaku sambil menyodorkan secangkir kopi. "Bayu, sebelum berangkat, coba deh kopi buatan ibu. Katanya kalau dibuat dengan perasaan, rasanya bisa lebih enak," katanya dengan suara lembut. Aku menerima cangkir itu, tetapi mataku tak bisa lepas dari tatapannya. Cara Bu Rina menatapku berbeda, seolah-olah ada sesuatu yang ia ingin katakan tanpa benar-benar mengatakannya. Saat aku menyeruput kopi, ia mendekat sedikit, mencondongkan tubuhnya di meja dapur. "Gimana, enak, kan?" tanyanya, matanya menatapku tajam dengan senyum menggoda. Aku mengangguk, sedikit salah tingkah. "Iya, Bu, rasanya beda, kayaknya karena dibuat pakai perasaan itu tadi," jawabku setengah bercanda. Bu Rina tersenyum tipis, lalu dengan gerakan pelan, ia merapikan kerah bajuku. Jari-jarinya menyentuh kulit leherku sebentar, cukup untuk membuat bulu kudukku meremang. "Kamu kerja yang benar ya, nanti pulang jangan terlalu capek. Ibu juga di rumah sendirian," ucapnya dengan nada yang sedikit lebih dalam dari biasanya. Aku hanya bisa menelan ludah dan mengangguk sebelum berangkat ke toko. Hari itu, aku bekerja dengan pikiran yang tak menentu. Setiap ada kesempatan, Bu Rina selalu menemukan cara untuk menggoda tanpa berlebihan. Kadang saat di rumah, ia dengan sengaja menjatuhkan sesuatu di dekatku, lalu membungkuk dengan gerakan yang begitu lambat. Atau saat ia duduk di sofa, kakinya menyilang dengan anggun, sesekali mengayunkannya seakan tanpa sengaja menarik perhatianku. Aku tahu, ini bukan hanya perasaanku saja. Bu Rina menikmati permainan ini, godaan yang seolah-olah tidak disengaja, tetapi jelas menguji batas kesadaranku. Suatu malam, saat hujan turun deras, aku sedang duduk di ruang tamu menonton televisi. Bu Rina datang dengan mengenakan baju tipis menerawang, sangat jelas terlihat tubuh seksinya.
Ia membawa segelas teh hangat dan duduk di sampingku, sedikit lebih dekat dari biasanya. Dingin? Iya, tanyanya pelan. Aku mengangguk, berusaha tetap fokus pada layar TV. Tapi saat itu, Bu Rina menarik selimut yang ada di sofa dan menaruhnya di atas kami berdua. Biar hangat, bisiknya dengan nada yang hampir seperti rahasia. Aku menoleh, dan saat itulah aku sadar, dalam permainan ini, aku bukan satu-satunya yang merasakan ketegangan yang menggelitik di antara kami. Hingga akhirnya, aku pun bersama Bu Rina pergi ke kamar. Malam itu menjadi awal yang tidak pernah aku lupakan. Hari demi hari berlalu, dan setiap kali Pak Budi pergi ke luar kota, aku dan Ibu Rina kembali mengulang momen tersebut. Hingga suatu hari, Pak Budi pulang dengan kabar gembira, Ibu Rina hamil. Aku sangat terkejut, karena dalam benakku muncul pertanyaan besar, apakah anak itu adalah hasil dari hubungan kami. Keesokan harinya, Ibu Rina mendatangiku dan berkata dengan suara pelan bahwa kehamilan itu adalah hasil dari hubungan kami. Ia tak ingin suaminya tahu, karena takut keluarganya hancur. Ia memberiku sejumlah uang dan meminta agar aku pergi meninggalkan kota itu selamanya. Menyadari risiko yang ada, aku pun setuju. Aku berpamitan pada Pak Budi dengan alasan ingin kembali ke kampung halaman. Dengan perasaan campur aduk, aku pun meninggalkan kota itu, membawa serta rahasia yang akan kusimpan selamanya.